Inilah yang benar, dan inilah yang harus tertanam pada diri kita. Cinta pada tanah air ini adalah bagian dari fitrah kita. Cinta pada tanah air ini bagian dari perintah agama, dan untuk membelanya tidak hanya sekedar dengan keringat, tidak hanya sekedar dengan harta, dengan nyawa pun kita harus siap. Wama Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kajian singkat kita pada pagi hari ini adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Saya juga tidak tahu kenapa dikasih tema ini, tetapi ini adalah tema yang baik. Kenapa ini adalah tema yang baik? Karena ukhuwah wataniyah atau hubbul watan itu bagian dari fitrah manusia. Waton itu tanah tempat kita lahir. Waton itu sejarah kita. Kalau misalnya saya orang Lombok, setelah pergi kemana-mana, begitu selesai semua tugas, rasanya beda kalau kita sudah siap untuk pulang ke rumah. Ada yang narik rasanya. Yang pernah haji Bapak Ibu, pengen haji gak Bapak Ibu? Allahumma balikna Makkatal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah al Haramal Syarif. Ya Allah, sampaikan kami kedua tanah suci. Berikanlah kami kesempatan untuk berhaji, berumrah, beribadah di Masjidil Haram, beribadah di Masjidil Aqsa, berziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen semua berangkat ke tanah suci, tapi begitu kita sampai tanah suci dan selesai kita semua menunaikan ibadah haji, rasanya pengen pulang. Benar tidak Bapak-Bapak Ibu? Betul. Jadi begitu selesai itu rasanya udah pengen pulang saja. Nah, itulah bagian dari fitrah. Dan Islam datang itu sesuai dengan fitrah manusia. Jadi Islam itu datang mengakui fitrah-fitrah yang baik-baik, termasuk cinta tanah air itu fitrah yang baik, maka diakui oleh Islam. Ketika Rasulullah SAW dulu terpaksa keluar dari Mekah, beliau sampai melihat kepada Ka'bah dan mengatakan, engkau Mekah adalah bumi yang paling kucintai. Bahkan pakai sumpah, fawallahi innaki la ahabbu biladillahi ilayya. Demi Allah, kau Mekah paling ku sayang. Laula anna qaumaki akhrajuni. Cuma sayang, 1000 sayang, saya terpaksa keluar sebentar ini karena pendudukmu mengusirku. Jadi Rasulullah SAW cinta pada tanah itu nggak hilang, dan harus tetap beliau jaga. Walau seburuk-buruk perilaku dari penghuninya, walau sejahat-jahat perbuatan dari penduduknya, itu tidak membuat cinta Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilang kepada tanah kelahirannya. Itulah watoniyah, itulah cinta tanah air. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang Indonesia, jangan kita ukur dari orang-orangnya saat ini. Apalagi kalau orang-orangnya itu hanya sebatas orang yang kita kenal. Gara-gara misalnya ada 1 dan 2 hal, ada yang menyakiti kita dan membuat kita merasa nggak suka, itu bukan berarti hilang cinta kita pada Republik. Itu bukan berarti lenyap kasih sayang kita pada tanah bumi Allah yang menjadi amanah kita ini. Mari kita teladani Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kelakuan orang Mekah yang jahat, yang bahkan kerjanya merekayasa bagaimana Rasul SAW itu mati binasa,
itu tidak membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hilang cinta pada tanah Makkah itu. Bahkan lebih jauh lagi di dalam Islam, cinta pada tanah air itu menjadi salah satu sebab syar'i untuk kita berperang. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Ketika seorang nabi pada zaman Bani Israel dulu menanyakan kepada kaumnya, bagaimana posisi kalian? Kita ini diusir dari tanah air kita oleh para penjajah. Apa kata penduduknya itu? Pengikut dari Nabi itu diceritakan dalam Al-Quran. Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kalau sudah dikeluarkan dari rumah kita, diusir dari tanah tempat kita lahir, tidak ada yang tersisa kecuali kita perang fi sabilillah. Itu bahasa Al-Quran. Jadi cinta tanah air tak hanya sekedar fitrah, tetapi sebab yang membuat seseorang berhak mengangkat senjata. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, ini kota, namanya kota, julukannya kota pahlawan, kota pahlawan. Dan perjuangan di Surabaya itu perjuangan yang salah satu pekikan terbesarnya adalah Allahu Akbar. Jadi kepahlawanan di Indonesia ini lekat dengan Allahu Akbar, tidak boleh dipisahkan dan tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada Allahu Akbar, kepahlawanan kita menjadi hambar. Kalau tidak karena Allahu Akbar, semangat juang dari para pahlawan kita, para santri, masyarakat luas, lebih-lebih para ulama, itu tidak akan meledak seperti halnya apa yang kita baca, apa yang diceritakan kepada kita pada saat puputan perang 10 November. Inilah yang benar, dan inilah yang harus tertanam pada diri kita. Cinta pada tanah air ini adalah bagian dari fitrah kita. Cinta pada tanah air ini bagian dari perintah agama, dan untuk membelanya tidak hanya sekedar dengan keringat, tidak hanya sekedar dengan harta, dengan nyawa pun kita harus siap. Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina. Para ulama mengatakan diyarina ay autanina. Kalau sudah kita diusir dari tanah sendiri, kalau sudah kita dijajah di tempat kita sendiri lahir, tidak ada yang tersisa. Nuqatil fi sabilillah. Itulah bahasa